Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bismillah kita mulai. Insya Allah kita akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan dari berbagai macam sisi, dari likuiditas, aktivitas, profitabilitas, solvabilitas, dan juga rasio pasar. Dan kita di sini akan menjelaskan dengan memilih ICBP sebagai perusahaan utama dan juga kita mengambil tiga pesaingnya yaitu ada KLBF, MBOR, dan juga UNVR atau Kalbe Farma, Mayora dan juga Unilever. Nah, di sini kita bisa melihat aset lancarnya dari ICBP, Kalbe Farma, Mayora dan juga Unilever dan lang, eh, bisa bisa terlihat kalau misalkan ICBP merupakan yang paling besar di sini aset lancarnya yang dimana kas dan setara kasnya paling besar 29,216.457 dalam hitungan juta. Dan juga liabilitas jangka pendeknya juga kita lihat di sini. ICB juga merupakan yang paling besar yaitu 12,316 ribu juta, sorry, dengan satuan juta. Nah, di sini kita bisa bisa langsung melihat kita akan menggunakan beberapa rasio, ada tiga rasio, ada current ratio, quick ratio dan juga cash ratio. Yang dimana bisa kita lihat juga di sini kalau misalkan eh dari sisi likuiditas itu tetap ICBP yang paling tinggi gitu. Menunjukkan current ratio 4,15 dan quick ratio 3,5 dan juga cash ratio 2,7. Artinya ini sangat-sangat baik gitu. Sehingga bisa kita lihat kalau misalkan ICBP itu pasti dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya gitu. Nah, kita lanjut ke yang aktivitas. Di sini bisa kita kita juga bisa lihat kalau misalkan ini ada slide perbandingannya di tahun 2025 dan juga tahun 2024 yang menunjukkan kenaikan pastinya dari tiap-tiap perusahaan ada dari CBP, Kalbe Farma, Mayora dan juga Unilever gitu. Nah, di sini bisa kita lihat eh, ada penjualan HPP, piutang usaha, pihak ketiga, pihak berelasi, persediaan total aset dan juga utang usaha, pihak ketiga dan juga pihak berelasi gitu. Nah, kita menggunakan beberapa ada banyak nih, ada Tato, ada AR turnover, ada average clothing period, ada inventory turnover dan juga days sales inventory. Nah, dari sisi aktivitasnya ini eh total aset turnovernya itu 0,57 atau 0,6. Itu kita bulatin ke atas. Dan juga AR turnovernya 8,2, average collecting periodnya 44,6 dan juga inventory turnovernya 6,4. Di mana day sales inventory juga 56,7. Ini menunjukkan sangat baik sekali gitu yang dimana pengolahan piutang dan persediaannya masih cukup-cukup baik banget gitu. Itu untuk ICBP. Coba kita lanjutkan ke profitabilitas. Pada sisi profitabilitas, di mana yang biasa kita ada laba kotor, laba usaha, laba bersih, penjualan, total aset, total likuiditas, dan juga di sini kita akan menggunakan ada lima eh, rasio yang akan kita gunakan, yaitu ada gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, ROA dan juga ROE-nya. Di gross profit margin kita bisa melihat bahwa ICBP itu cukup bagus di angka 35,22%, yang dimana ini cukup pertengahan dibanding dengan tiga pesaingnya, ada Kalbe Farma, Miora dan juga Unilever yang sangat-sangat tinggi itu. Terus ada operating profit margin, di sini juga ada ICBP ada di angka 22,25%. Ini jauh-jauh lebih tinggi dibanding pesaing-pesaingnya. Itu untuk net profit margin sendiri
ICP juga berada di pertengahan di angka 14,37%, sedangkan Kalbe Farma 10,60%, Mayora 7,52% dan juga Unilever yang paling tinggi yaitu 23,92%. Untuk ROA-nya atau return on assetnya, ICBP cukup berada di pertengahan lagi, tapi sorry, bukan berada di pertengahan, agak rendah, yang dimana return on assetnya hanya 7,94%. Itu paling rendah dibandingkan dengan pembanding-pembanding yang kita punya ini. Di mana Unilever yang paling tinggi yaitu 38,17% untuk return on assetnya. Kemudian lanjut dengan Kalbe Farma di angka 12,20%, juga Mayora di angka 9,27%. Untuk return on equity-nya, ICBP itu ada di angka 14,6%. Itu cukup jauh dibandingkan dengan Unilever yang angkanya 170,75%. Dan juga Mayora di angka 15,85% dan juga 15, dan Kalbe Farma yaitu 15,14% gitu. Nah, eh di sini bahwa ICBP menunjukkan bahwa perusahaan ini ICBP itu masih mampu untuk menghasilkan laba secara sehat gitu. Nah, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu solvabilitas. Di solvabilitas sendiri ICBP masih cukup bersaing dengan eh, debt to asset ratio-nya masih di angka 45,64, ICBP 80, kemudian Kalbe Farma 19,45 dan juga Mayora 41,48%. Kemudian ini Unilever yang paling tinggi nih, eh, di angka 77,64%. Ini cukup berbahaya dan eh, analisisnya cukup mengerikan. Dan kemudian juga ada debt to equity ratio-nya di angka 83,96 96%. Itu juga cukup tinggi dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya gitu. Namun Unilever lagi-lagi menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu di angka 347,30%. Kemudian juga ada interest coverage ratio-nya itu ada di 4,31, Kalbe Farma 90,21 dan juga Mayora 6,8 dan Unilever 38,85. Eh ini tuh menunjukkan bahwa masih ICBP masih menunjukkan kemampuan membayar membayar beban keuangan walaupun lebih rendah dibandingkan beberapa pesaingnya gitu. Kemudian kita lanjut ke rasio pasar. Di rasio pasar sendiri itu kita ada earning per share, price earning ratio, price to book value atau PBV, dan juga ada dividend yield. Dalam rasio pasar di EPS sendiri earning per share-nya itu ICBP paling tinggi di angka 791 gitu. Yang dimana kalau misalkan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya itu cukup jauh. Kalbe Farma paling rendah yaitu 81, Mayora juga hanya 128 dan juga Unilever cukup bersaing di angka 200. Tapi ini jauh banget dibandingkan dengan ICBP yang di angka 791 gitu. Nah, untuk price earning ratio-nya ini juga cukup bersaing di angka 8,66 kali dan juga Kalbe Farma 10,81 kali. Kamera 13,63 kali dan juga Unilever 8,89 kali gitu. Price to book value-nya juga sama di angka yang segini gitu. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa valuasi ICBP itu cukup menarik gitu dengan catatan bahwa harga acuan saham ini sewaktu-waktu dapat berubah gitu. Dan eh, jika dilihat di tahun 2025 ini cukup menarik gitu. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.